Untuk apa kau perhatikan dia? Geng bandit ini telah melakukan segala macam kekejaman. Mereka berakhir begini karena kesalahan sendiri. Dia layak menerimanya. Tapi dia juga pria pemberani. Pelan-pelan. Mengapa aku tidak melihat Song itu menyerang kota? Kau belum dengar? Pasukan Song sudah merebut Kabupaten Wenxiang. Kabupaten itu tetangga kabupaten kita, kan? Benar. Aku tak tahu apa yang direncanakan Song itu. Aku tak peduli apa yang dilakukan Song. Aku pikir kaulah yang sesat. Ayo minum. Tuang, tuang. Ayo ambil. Ayo, ayo. Enak sekali anggurnya. Tuan, ampunilah. Tuan, ampunilah. Ayo bangun. Ayo. Bicara baik-baik. Untuk apa menangis? Tuan, Shi Jin yang ada di penjara. Itu majikanku dulu. Sejak kita berpisah, sudah 10 tahun tak bertemu. Aku hanya mengira dia berkeliling dunia berbisnis. Aku tak tahu dia ada di lorong maut. Waktunya tak lama lagi. Apa yang harus kulakukan? Kau masih belum tahu? Shi Jin itu sudah menjadi bandit Gunung Liang. Apa? Majikanku yang malang dan bingung. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Karena keadaan begini, lebih baik cari majikan baru. Tunggu, Tuan. Apa yang kau lakukan? Majikanku selalu memperlakukan aku dengan baik. Bolehkah ku izinkan membawakan sedikit makanan? Dengan begitu terkabul keinginanku, agar dia pergi dengan damai. Kumohon. Ayo. Apa yang mau kau lakukan? Masuk. Apa yang kau lakukan di sini? Apa tempat ini untukmu? Aku yang membawanya. Shi Jin ini majikannya dulu. Biarkan dia melihatnya. Cepat, cepat. Tunggu. Tua Pikun. Bagaimana kau bisa membiarkan sembarang orang masuk ke sini? Kalau laki-laki masihlah wajar. Tapi lihatlah dia perempuan. Bahaya apa yang bisa dia timbulkan? Majikan. Majikan. Ipar perempuan datang menemuimu. Majikan, ipar perempuan datang menemuimu. Bagaimana? Ipar, kau bawa ayam panggang? Ayam panggang? Kayaknya kau belum cukup dipukuli. Majikan, bagaimana kau bisa sebodoh itu? Kakashi, aku ada sesuatu mau bilang. Wanita, lambat amat kau. Ayo! Malam terakhir bulan ini, aku di luar, kau di dalam, kita koordinasi. Kau harus siap. Sudah kau bawa makanan. Masih apa lagi kau di sini? Pergi.
Cepat pergi. Majikan, jaga dirimu baik-baik. Jangan lambat, cepat pergi. Tuh. Pergi. Kakashi, aku ada sesuatu mau bilang. Malam terakhir bulan ini, aku di luar, kau di dalam, kita koordinasi. Majikan, jaga dirimu baik-baik. Perutku sakit sekali. Kenapa kau teriak-teriak? Tuan, kumohon, biarkan aku ke toilet. Pergi. Terima kasih, Tuan. Cepat. Baik. Lewat sini. Kau tak makan banyak, tapi taimu banyak ya. Hari ini selesaikanlah baik-baik. Jika tidak, malam nanti. Panggil seseorang. Seseorang kabur dari penjara. Seseorang kabur. Keluar. Seseorang kabur, cepat. Cepat, seseorang kabur. Tutup pintunya. Tutup cepat, seseorang kabur. Pergi kabari gubernur. Shijin kabur. Shijin kembali mendapat masalah. Song, aku sudah menunggumu lama. Yang datang itu Jenderal Dongping. Orang tak penting sepertimu berani menyebut namaku? Shijin milikmu terkepung pasukanku di penjara. Rencana koordinasi dari dalam sudah gagal. Jika kau punya nyali, hadapi aku. Dongping kurang ajar, terima pentungku. Bandit Gunung Liang tidak sehebat itu ya. Song, siapa di antara kalian yang berani datang mati? Tak ada yang berani menyelamatkanmu, kan? Beraninya kau menghina saudara-saudaraku. Tunggu sampai ku tangkap kau.
Jenderal Shu, kau baik-baik saja? Anak itu punya trik kotor. Kau mundur dulu, aku yang urus dia. Jangan sakiti dia. Dongping benar-benar jenderal yang hebat dan unik. Dalam beberapa serangan lagi, dia akan unggul. Sampaikan perintahku. Mundur. Mundur! Mau kemana kalian kabur? Ayo! Ini jebakan, mundur! Saudara-saudara, serang! Mundur! Kakak Shijin, mundur! Ayo. Kenapa kau lama sekali datang? Kakak, kau menderita. Kakak, kau hebat! Tentu saja. Kakak! Kita bunuh para bajingan ini! Ya, lalu kita bereskan urusan dengan perempuan Li itu.
Geng pencuri sialan dengan jenderal-jenderal tak bergunanya. Mereka bermimpi merebut kota kita. Sekarang di antara mati dan luka, mayat-mayat sudah bau. Sekarang kalian lihat kehebatanku. Jadi kalian bersembunyi seperti kura-kura? Tidak berani keluar? Sudah mundur? Gunung Liang, Song, Lujuni, memalukan. Hanya dengan itu kalian berani menantang kami? Hari ini kalian bertemu denganku. Satu datang, satu pergi. Dua datang, dua lari. Benar-benar jenderal kavaleri sejati. Song, bocah, beraninya kau melawanku? Bocah, kau tak tahu betapa besarnya dunia. Tunggu sampai ku tangkap kau. Song, lebih baik kau kirim orang yang berbakat. Kudengar di zaman dulu, seorang pendekar hebat tanpa menggerakkan bayangan matahari mengalahkan 36 jenderal musuh. Hari ini kalian banyak. Sempurna untuk menguji kehebatanku. Lihat berapa jenderal yang bisa kakekmu Zhang Qing kalahkan. Siapa selanjutnya? Akan kuambil helmnya juga. Berhenti berteriak, bodoh. Kini sapi besi. Lihat bagaimana aku tangkap dia. Satu lagi untuk diambil helmnya. Dua. Berhenti. Aku tak mau bertarung denganmu. Itu tak terhormat. Bocah, sombong amat. Pecundang di atas kuda itu bertarung denganku 1 lawan 1. Bahkan tak bisa mengalahkanku. Apalagi kau yang jalan kaki. Cuh. Ikat dia. 3. Siapa ikut denganku menyelamatkan Liu Tang? Satu tak cukup, kita pergi bersama. Tepat yang kupikirkan. Dua datang bersama? Lebih baik datang 10, akan lebih seru. Lima. Enam. Dongping. Kau pengkhianat tak tahu malu. Dalam perang segala cara halal. Lihat apa yang dilakukan kakek hitammu.
kasih, kakak. Tampaknya begitu. Satu orang di atas kuda tak akan bisa mengalahkannya. Ikuti. Cepat. Lebih cepat. Kakak. Kakak. Kakak, kok baik-baik saja? Kakak, bajingan itu menyerangku secara curang. Mundur, ayo. Jangan kejar mereka. Kalian yang ke-13 dan ke-14, kembali dan bilang pada Song. Semua orang Gunung Liang yang merasa mampu, biar mereka datang sekaligus. Laporan. Terdeteksi pergerakan di tepi depan. Bawa kembali persediaan. Aku akan pergi sekarang. Ya. Para perwira datang, lari! Bawa dia menemui kakak. Kakak. Zhang Qing, si panah tanpa bulu? Dialah. Zhang Qing. Kau menyerah? Kukira tidak, ya kan?
Tentu tidak. Instruktur Lin, apa katamu? Tentu dia tak menyerah saat dia bertarung denganku. Bahkan tak bisa melempar batu-batunya. Dia didorong ke air dan 3 bersaudara Ruan menangkapnya. Dalam hatinya pasti 1001 kali tak terima. Jika hari ini aku menunggang kuda dan bertarung 1 lawan 1 denganmu, siapa tahu siapa yang akan menang? Itu mudah. Di sini ada kuda bagus. Pilih yang kau mau. Kita naik dan bertarung lagi. Di wilayah kalian, meskipun aku menang, tak ada gunanya. Tunggu. Kakak Song. Kalau kakak Zhang Qing berpikir begitu, maka jangan kita tahan dia. Karena hatinya tak rela, tak guna menahannya. Kakak Song, omonganmu itu tidak benar. Orang ini melukai banyak saudara dan membuat kita kehilangan banyak persediaan. Butuh banyak biaya untuk menangkapnya. Kalau tak berguna, bunuh saja. Omonganmu picik. Apakah persediaan sepenting itu? Anggap saja kita tinggalkan tersimpan di Dongchang. Kita bertindak agar orang benar-benar yakin. Kakak, Cukup. Biarkan dia pergi. Tunggu. Ambilkan 1 set baju kering, supaya kakak Zhang Qing ganti. Kau benar-benar melepas aku untuk memulai pertempuran lagi? Apa aku tampak seperti pembohong? Pintu di belakangmu, kau bisa pergi sekarang. Kalau begitu, dan 2 bawahanku? Zhang Qing, jangan memanfaatkan. Pergi. Para bandit sialan Gunung Liang ini, semoga 1000 petir menyambar mereka. Tuan! Zhang Qing kembali. Apa? Zhang Qing? Zhang Qing. Kemarilah Zhang Qing. Ini pasti langit melindungi kita. Menurut laporan, kau ditangkap Song karena kelalaian. Bagaimana kau bisa kembali tanpa cedera sedikit pun? Song bilang dia akan biarkan aku kembali dulu. Supaya kita bertarung sampai yakin. Ada hal sebagus itu? Apa maksudmu? Apa maksudmu dengan hal baik? Itu hanya penghinaan yang mereka lakukan padaku. Kau Zhang Qing selalu sombong. Kau ditangkap lalu dilepas. Dan kau masih bisa setenang itu. Liu Heng! Kau curiga aku bergabung dengan Song? Kalau aku sudah menyerah ke Gunung Liang, buat apa kembali hari ini? Tapi kota Dongchang belum direbut. Apa Song akan puas? Liu Heng! Kalau aku mau membantu Song merebutnya, pasti beberapa Liu Heng sudah dipenggal. Apa aku akan membiarkanmu tenang dan kau menuduhku? Aku tetaplah gubernur di sini. Kau terlalu kasar. Di antara baris kau bilang aku bergabung dengan Gunung Liang. Apa maksudmu? Bagaimana aku tak marah? Karena kau bilang tak bersalah. Besok buka pintu dan kalahkan pasukan Song. Biar kulihat. Besok aku tak akan keluar dengan pasukan. Terus kenapa? Itu karena hatimu kotor. Tuan! Kita sedang membahas urusan militer. Jangan takut, ada apa yang harus dilaporkan? Baru saja datang seorang utusan. Utusan khusus Tongguan. Akan tiba besok di Dongchang. Memerintahkan Tuan untuk bersiap menerimanya. Cepat bersihkan kediaman. Sapu semuanya. Kosongkan kamar-kamar utama. Ya, Masih ngapain berdiri? Pergi sekarang. Selamat datang, perwira. Di mana Zhang Qing? Zhang Qing bertarung tadi malam melawan bandit.
Dia kembali tengah malam dan sekarang masih... Siapa yang datang ini? Itu utusan khusus yang dikirim oleh Guru Besar Tongguan. Kenapa kalian tidak memanggilku menyambut utusan? Gubernur bilang dia tidak berani memanggilmu. Takut membangunkanmu dari tidur dan membuatmu marah. Oh. Gubernur juga bilang, saat kau tiba, pergi ke ruang utama karena utusan mau menemuimu. Utusan apa? Dia mau menemuiku, tapi aku tak mau menemuinya. Kemana perginya? Ayo. Terima kasih, terima kasih. Kau Zhang Qing, kan? Kau kenal aku? Di sini di Dongchang, siapa yang tak kenal kau? Kau sendirian mengalahkan lebih dari 10 jenderal Gunung Liang. Hebat. Tunggu. Aku pedagang keliling di jalan-jalan dan ganggang. Beberapa hari lalu aku mendapat jubah merah. Aku tahu kau suka memakai jubah merah. Jubah merah yang kudapat beberapa hari lalu, lebih baik kujual padamu. Lihat, Perwira. Jubah merah ini permata langka ya. Aku bilang, kau takkan menemukannya dalam 100 km. Disulam dengan benang emas berpinggiran emas, luar merah tua dan lapisan biru tua, dengan naga dan phoenix bersulam. Sekarang, bahkan para bangsawan dan tuan-tuan tak punya yang serupa. Mulutmu lebih hebat dari Mak Comblang ya? Berhenti menyombong. Perwira, jika kau tak percaya padaku, kan kutunjukkan. Tapi di sini kurang nyaman. Di sini penuh orang. Mengeluarkan barang bagus begitu akan sangat berbahaya, kan? Kata orang jangan pamer harta. Lebih baik kita lakukan begini, cari tempat yang tenang, dan kutunjukkan padamu. Kalau begitu ke rumahku. Aku mau lihat permata langka apa yang kau punya. Baik-baik, tunggu aku sebentar. Baik, ayo. Gubernur Liu. Zhang Qing yang terkenal itu belum bangun juga. Tuan, aku sudah suruh orang beberapa kali untuk mendesaknya, tapi dia terbiasa berbuat seenaknya. Dia kasar dan sombong, bahkan tak menghormatiku. Dengan kelambanan itu, apa dia juga tidak hormat pada Guru Besar Tong? Zhang Qing masih muda dan nekat. Kota ini yang sampai sekarang belum direbut para bandit itu. Semuanya berkat dia. Karena itu dia jadi semakin sombong dan angkuh. Benarkah? Jika dia punya kemampuan itu, kenapa dia ditangkap bandit Gunung Liang kemarin? Kenapa mereka menangkapnya? Dan kenapa dia kembali selamat seketika? Aku juga curiga padanya. Bahwa dia bersekutu dengan bandit. Tapi tak ada bukti. Pemberontakan Gunung Liang mempengaruhi ratusan kilometer di sekitarnya. Banyak jenderal pemerintah telah bergabung dengan mereka. Zhang Qing itu muda dan sombong. Bahkan berani menghina utusan guru besar. Apalagi yang tak berani dia lakukan? Utusan itu benar. Tapi untuk mempertahankan kota kita membutuhkannya. Itu tidak sulit. Pertama kita tenangkan dia. Besok aku ambil keluarganya sebagai sandera. Dengan begitu dia hanya bisa tunduk. Dan dia akan melayaniku dengan patuh. Baik. Rencana bagus. Seseorang. Ya, Tuan. Cari Zhang Qing. Suruh dia datang memberi hormat pada Tuan. Tunggu. Meskipun kau suruh orangmu 100 kali, tak akan guna. Lebih baik anak buahku yang pergi. Sekarang kita tak boleh membuatnya curiga. Untuk menghindari dia, karena terdesak, mencoba membunuhmu. Ya.
Berapa harga jubah merah ini? Tidak berharga. Ini hadiah untuk Tuan Zhang. Siapa sebenarnya kau? Aku seorang kepala di Gunung Liang, Yanqing, di bawah komando Lu Juni. Beraninya kau masuk kota sendirian. Majikanku dan Song memberimu jubah putih, tapi kemudian terasa miskin. Karena itu mereka mengirimku untuk memberimu jubah merah ini. Jika hari ini kau tak terima, bukankah kau mengecewakan niat baik saudara-saudaraku? Bandit, simpan kata-kata manismu itu. Kakak Zhang Qing, tunggu. Biarkan aku selesai. Kami mendambakan talenta. Kenapa tidak bergabung menjadi salah satu pemimpin kami? Di sini kau takkan punya tempat unjuk bakat. Lagi pula kau akan mendapat iri dan benci. Kenapa berpegang pada gelar kosong? Ikut aku. Gerombolan penjahat dan bandit. Kau tahu persis mereka bandit atau tidak? Kau pikir kami tak punya siapapun yang bisa kalahkan kau? Aku bilang, hati kakak Song tak tega melukaimu. Jangan tipu aku dengan omongan kosong. Zhang Qing, kau boleh tak percaya padaku. Tapi pikirkan, apa kau bisa terus tinggal di sini? Gubernur Liu sudah tak tahan padamu. Apalagi utusan Tongguan itu. Pasti dia bicara buruk tentangmu di belakangmu. Kau bohong. Perwira Zhang, utusan mengundangmu. Perwira Zhang sudah bergabung dengan Gunung Liang. Tunggu. Pergi bilang pada utusanmu. Kau memasang jebakan untukku. Aku membantumu. Akan kubawa kau ke tempat di mana kau bisa unjuk bakat, supaya kau tak menyia-nyiakan hidupmu di sini. Kakak Zhang Qing, kenapa tidak lari? Kau sudah menjadi pemberontak Gunung Liang ya? Tangkap pengkhianat Zhang Qing. Zhang Qing. Gubernur, kita sudah bersama bertahun-tahun. Kau pasti tahu bagaimana aku. Kau selalu sombong. Tak hormat siapapun. Kau bukan orang baik. Kalau aku benar-benar mau memberontak, kau pikir kepalamu masih di lehermu hari ini? Kau kalah terus-menerus dan melihat semuanya hilang. Sekarang kau mau berganti sisi. Hari ini kau kutawan, berhenti pura-pura. Kakak Zhang Qing, dibandingkan kakak Song majikanmu, bagaimana menurutmu? Kakak Song mencintai bakat seperti nyawanya. Tapi majikanmu melihatmu seperti duri yang tertancap. Ayo tangkap pengkhianat Zhang Qing. Kakak Zhang Qing, kenapa tidak menyerang? Tuan, Jika kau mau hidup, lepaskan kami sekarang. Kau pikir mereka bisa pergi? Lepaskan kami atau tidak? Lepaskan, cepat lepaskan. Lepaskan mereka cepat. Lepaskan. Kakak Zhang Qing, lepaskan cepat. Menyingkir, jangan lukai utusan. Kakak, cepat pergi. Jangan mendekat. Mundur. Minggir. Zhang Qing, cepat pergi. Para pemberontak kurang ajar. Ayo kakak, masuk. Kakak di sana. Kakak, lihat siapa yang datang. Zhang Qing, kan? Siapa lagi kalau bukan dia?
Kakak, aku sudah selesaikan misi. Aku mundur. Tunggu. Pertama kau bawa dia ke suatu tempat untuk bermalam. Besok kita putuskan. Tapi kakak, bukankah kau bilang saat dia sampai di sini, supaya aku bawa dia ke kamu dulu? Kau salah dengar. Aku bilang ketika Zhang Qing bergabung dengan kita, segera beritahu aku. Dalam pertempuran beberapa hari lalu, seorang pemanah berkuda milik kakak Mulin meninggal, tempatnya kurang satu. Zhang Qing datang tepat untuk mengisi posisi itu. Kakak Zhang Qing, Kakak Zhang Qing. Kakak, kenapa begini? Si panah tanpa bulu itu, jika dia tak naik ke Gunung Liang, mau kemana lagi? Kakak Zhang Qing. Tak ada mundur ke belakang, tak ada jalan ke depan. Dihina orang lain. Lihat dirimu, Zhang Qing. Kau jatuh begitu rendah. Kakak Zhang Qing, kau tak boleh lakukan itu. Kau pria sejati. Masa kau bunuh diri seperti perempuan? Kau terus bilang Song mendambakan bakat. Bahwa dia menunggu aku naik bergabung. Tapi kalian sudah menipuku. Kalian memaksaku naik ke Gunung Liang. Dan di atas itu kalian hina aku. Aku juga sangat heran. Biasanya dia tak memperlakukan saudara-saudara seperti ini. Sungguh aku tak tahu dia main apa dengan sikap ini hari ini. Sayang majikanku tak ada. Jika dia ada, akan ku minta dia bicara baik untukmu. Aku tak mau kata-kata baik. Song pasti karena hari itu ketika aku hinakan jenderal-jenderalnya. Dia memperlakukanku begitu sengaja. Ambang batas Gunung Liang terlalu tinggi. Aku Zhang Qing tak bisa melewatinya. Lebih baik aku pergi. Kakak Zhang Qing, jangan pergi. Begitu sulit mengembalikanmu. Lakukan ini. Malam ini kau istirahat di tendaku. Besok ketika majikanku kembali, kita putuskan, tak usah buru-buru. Lebih baik aku pergi. Jangan pergi. Ikut aku, tinggal. Ayo ikut aku. Orang tuaku masih di kota dekat sini. Begitu diketahui aku telah memberontak, pasti mereka akan terkena imbasnya. Aku harus melindungi mereka. Kakak Zhang Qing, tunggu. Mau kemana kau? Dia majikanku. Itukah kakak Zhang Qing? Kebetulan aku mau mencarimu. Tak kusangka kau sudah datang. Aku tak punya waktu untuk omong kosong kalian. Kakak Zhang Qing, orang yang kau cari ada di sana. Ayah, ibu. Anakku! Anakku! Ibu bangun dulu. Bangun. Nah, kali ini berkat Tuan Lu. Atau kami sudah masuk neraka. Pemerintah mengutus untuk menangkap seluruh keluarga. Bilang bahwa kau telah memberontak dan bersekutu dengan musuh. Jika kau ditangkap, kau akan dipenggal. Berkat Tuan Lu datang dengan orang-orang dan mengusir mereka. Bagaimana kau tahu mereka akan membunuh seluruh keluargaku? Kemarin kami menyadap surat dari utusan rahasia Tongguan. Dengan begitu tahu bahwa keluargamu dalam bahaya. Kakak Song mengirimku untuk melindungi keluargamu. Aku berencana membawa mereka ke Gunung Liang. Tapi aku takut kau salah paham bahwa kami mengambil orang tuamu sebagai sandera.
Karena itu kami bawa mereka terlindungi ke sini. Supaya kau yang memutuskan. Ibu, ayah. Tunggu aku sebentar. Kakak Zhang Qing. Nak, mau kemana? Pasti dia mau mencari kakak Song. Jika kau mendapat bantuan besar, kau harus berterima kasih. Majikan, dia tak tahu. Kemarin ketika ku bawa dia, kakak Song bahkan tak meliriknya. Dan bilang suruh dia gantikan posisi pemanah biasa di bawah instruktur Lin. Bagaimana menjelaskan itu? Kau hanya melihat permukaannya. Dia muda, sombong, terlalu tajam. Jika tidak diasah, akan sulit dia menetap. Dengan sedikit tumpul sudah cukup. Yan Qing, kau juga dulu begitu kan? Majikan, setelah ini, boleh dibilang kakak Song sudah merebut Dongchang. Perwira Song berpikiran luas dan tahu mengakui bakat. Dia bukan orang biasa. Bahwa dia pemimpin Gunung Liang memberiku banyak ketenangan. Aku berterima kasih pada Gunung Liang karena telah menyelamatkan orang tuaku. Kakak Zhang Qing, mau kemana? Dunia ini luas, akan selalu ada tempat untukku. Tetap di Gunung Liang dan kerahkan seluruh bakatmu. Bukankah itu lebih baik? Ayo. Mulai hari ini, kau akan menjadi perwira depan pertama kavaleri kita. Dengan komando 5.000 prajurit. Tadi malam hanya lelucon kecil. Kakak, mengingat Tuan Lu mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan seluruh keluargamu. Jangan tersinggung. Aku akui kesalahanku. Mulai sekarang aku tak akan sombong lagi. Kau bakat yang punya masa depan. Kau akan menjadi pilar Gunung Liang kita. Aku mau membawa sekelompok orang untuk merebut kota untukmu. Baik. Kakak Liu Tang, Lei Heng. Kakak Lei Heng, kakak. Kita bunuh.
Kakak Yancing, orang ini tampak pria sejati. Kita lihat apakah dia tahan pukulan. Siapa lagi? Siapa lagi? Ku dengar di sini lahir para pemberani. Hari ini kulihat mereka tak sehebat itu. Itu karena kami dari Gunung Liang belum datang. Kakak! Gunung Liang? Aku di sini menunggu para pemberontak Gunung Liang itu. Kuil Timur tidak jauh dari Gunung Liang mereka. Kenapa sampai sekarang belum datang satu prajurit pun dari sana? Ayo! Apa kalian takut bertarung denganku dan tidak berani datang? Kalian tikus tak bernama, pengecut tulen yang bersembunyi. Aku sudah bilang di sana, aku akan bertarung melawan semua di Gunung Liang. Yang kutakuti adalah tak ada yang berani datang. Tangkap kau. Kakak, kau baik-baik saja. Ayo. Ayo cepat. Kenapa kau masih di sini? Masa bilang begitu? Apa kau yang menghidupi aku? Kau tak tahu orang-orang Gunung Liang datang? Mereka akan menantang Ren Yuan. Kalau kau tak pergi sekarang, kau tak akan melihatnya lagi. Orang Gunung Liang datang? Bereskan cepat. Kalau begitu aku harus pergi melihat. Ayo, ayo. Siapa kau? Sebutkan namamu. Aku seorang pemberani dari Gunung Liang. Namaku Song. Song? Pemimpin Gunung Liang? Itu Song asli atau palsu? Palsu kan? Para bandit yang tak tahu maut. Aku sudah menunggu kalian berhari-hari. Bersiaplah mati. Ayo bangun. Tetangga-tetangga, ini pemberontak nomor 1 Gunung Liang Song. Ternyata dia tak berguna, pengecut. Kakek, kasihanilah, kasihanilah. Kakek, kasihanilah. Kata orang bandit itu beberapa hari lalu membuat skandal di ibu kota. Secara logika, mereka harusnya orang-orang tangguh. Tak pernah kubayangkan mereka tak berguna. Aku Song biasanya hanya berkumpul dengan saudara-saudaraku untuk mencuri rumah dan berbuat jahat. Soal membuat skandal di ibu kota itu kabar bohong. Supaya penduduk desa sekitar lebih takut padaku. Kakek sungguh tajam, kakek kasihanilah. Aku kira Gunung Liang benar-benar dari orang-orang yang menegakkan keadilan. Tak pernah kusangka mereka sekotor itu. Benar, dulu ku dengar mereka menyerang ibu kota. Ternyata mereka buat sendiri. Kurang ajar. Pukul pada kurang ajar ini. Kalian tikus, sampai di sini. Kalian mengotori ringku. Turun. Para pengecut kurang ajar ini, setiap orang yang kulihat akan kuhancurkan. Semua ini hanya untuk memprovokasi aku naik. Tetap tenang, jangan jatuh ke dalam jebakan orang jahat itu. Seseorang. Tuan. Pergi. Bagus. Hari ini pemberani ini menangkap kepala bandit. Itu jasa besar.
Ayo, beri dia 100 koin emas. Terima kasih, Tuan. Tuan, Lu Junyi mengirim kartu nama. Dia akan segera datang bertarung. Lu Junyi datang untuk bertarung. Kau bisa tangani dia. Apalagi Lu Junyi biasa. Meskipun semua bandit datang bersama, aku takkan takut sedikit pun. Aku tangkap mereka semua dan persembahkan pada Baginda. Tenanglah, Tuan. Perhatikan baik-baik semuanya. Inilah pemberontak Lu Junyi. Inilah akhirnya. Tuan kasihanilah. Lewat di bawah kakiku, lewat. Baik, aku lewat. Siapa kau? Pahlawan Gunung Liang semuanya hebat. Masa mereka akan merendah dan memohon ampun di depan binatang seperti ini? Kau bohong jika kau punya nyali bicara di atas ring. Jangan rusak aturan dunia persilatan. Aku tahu orang Gunung Liang tak akan setidak berguna itu. Ren Yuan benar-benar kurang ajar. Dia memasang begitu banyak palsu sampai hampir menipu kita. Yeah!
Cepat seseorang, cepat! Tangkap bandit itu! Cepat, tangkap dia! Pergiku atau tinggalku, bukan kalian yang memutuskan. Siapa yang berani membunuh saudaraku? Kakak, kenapa kau datang? Yancing. Cepat pergi, aku lawan para prajurit. Aku kakek mereka, Likui. Likui! Ayo tangkap bandit itu, cepat! Cepat, tangkap bandit-bandit Gunung Liang itu. Yancing! Majikan! Yancing, bagaimana keadaanmu? Aku baik, hanya saja kakak Tiniu itu, aku tak tahu lewat mana dia pergi. Jangan sampai dia dibunuh prajurit. Nak, tenang. Kakak Huarong sudah mengirim orang untuk membantunya. Majikan, pertarungan ini bukan salah kakak Tiniu. Semuanya karena aku terburu-buru. Nanti kau harus ceritakan baik-baik pada ayahmu. Bagaimana pertarungan itu? Kami mencari kemana-mana dan tak menemukan si hitam itu. Mungkin dia ditangkap prajurit? Tidak, tadi beberapa prajurit bilang bahwa dia sudah keluar membunuh. Ada apa dengan kepala si hitam itu? Dia datang menyelamatkan saudaranya lalu kabur. Mungkin dia takut bahwa kakak Song akan memarahinya karena membuat skandal di ibu kota. Dan karena itu dia tidak berani datang. Bocah sialan ini, bagaimana dia bisa berpikir begitu? Karena dia berhasil keluar dari pengepungan, kurasa kita tak perlu bersusah payah untuk mencarinya. Ngomong-ngomong majikan, bagaimana kau menemukan aku? Soal pertarungan itu kami sudah tahu di Gunung Liang.
Kami tak bisa tinggal diam. Karena itu kami minta penasihat untuk memimpin. Dan aku membawa prajurit untuk masuk masalah ini. Karena Tianyu belum kembali, kami menduga dia pasti akan datang membuat keributan. Dan benar saja kami menemukannya di sini. Lakukan ini. Biarkan Tianyu bebas beberapa hari lagi. Ketika dia tak punya tempat tujuan, dia akan kembali sendiri. Kita juga tak boleh tinggal lama di sini. Lebih baik cepat kembali.